Haleluya. Puji nama Tuhan. Amen. Biarlah Puji kasih Tuhan. setia Tuhan tidak pergi dari kehidupan kita. Amen. Haleluya. Haleluya. Biarlah saat ini kita mau terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, tanyakan pujian. Ini adalah tahun pembebasan, tahun Yobel, tahun kemenangan bagi saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan saudara. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan kawan. Amin, haleluya. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Glory, haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Glory. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Oh, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya, ini tahun pembebasan. Oh, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Amin. Ini tahun Yobel, tahun kemenangan bagi kami semua. Umat pilihan-Mu Tuhan. Engkau berikan kami kemenangan. Engkau berikan kami ya Tuhan kebebasan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah kami yang selalu menyertai kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu menjagai kami. Engkau yang selalu melindungi kami Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Haleluya Yesus. Biarlah kami sembah Engkau Tuhan. Biarlah kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya Yesus. Glory. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku,
Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Sembah Kau Allah yang maha besar. Kau Allah yang maha besar. Sembah Kau, kami sembah Yesus, kami sembah Engkau, keselamatanku. Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Oh ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Glory, haleluya. Agung dan mulialah Tuhan, betapa agung dan mulialah Engkau Tuhan. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu, amin, haleluya. Yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu, haleluya. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Sembah Kau Allah yang maha besar. Sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Oh ajaib Tuhan, sungguh Engkau, oh haleluya. Sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Glory, glory, glory. Sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidup. Oh ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sembah Kau Allah yang maha besar. Kami yang besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidup. Oh ajaib Tuhan, sungguh Engkau, glory, glory, glory. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidup. Oh ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidup. Oh ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Oh ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Oh sungguh Engkau
Engkau mulia. Oh, sungguh Engkau mulia. Oh, Engkau Allah yang mulia. Haleluya. Oh, glory. Yesus, kami agungkan Engkau. Oh, sungguh Engkau mulia. Yesus, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Sekali lagi kita Amin. nyanyikan pujian ini refnya. Nanti dengan kasih Kristus Ibu Sugiono akan bawa Amin. dalam doa. Haleluya. Ku Sembah Kau Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang Kudus kekuatan. Oh, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sembah Kau Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang Kudus kekuatan. Oh, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Oh, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Oh, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Oh, mulia. Haleluya. Oh, ria walabas sakalabaya walabas. Amen. Ya labas sakalabaya walabas. Oh, haleluya. 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 Engkau amanah sakaranamu, ianane ana sagalamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Oh, ya Bapa di puji surga. namamu, puji Terpujiakan namamu. namamu ya Tuhan. Segala Amin, puji dan haleluya. syukur dan hormat dan Oh, kemuliaan haleluya. Bapa, kami persembahkan hanya Puji kepadamu namamu, ya Tuhan. Tuhan. Haleluya. Engkaulah Allah yang begitu heran dan Haleluya, luar biasa haleluya. bagi hidup kami ya Amin, Tuhan. haleluya. Karena itu Bapa, kami bangga Yesus mempunyai Allah yang hebat dan Haleluya, dahsyat haleluya. seperti Engkau. Puji Kami namamu, selalu ya Tuhan. percaya Engkau Allah Mulialah kami yang namamu, kudus. haleluya. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah akan meninggalkan kami. Engkau selalu ada di dalam hidup kami ya Tuhan. Hingga pada saat ini Bapa, kami boleh mengucap syukur atas cinta dan kemurahan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh merasakan Tuhan kehadiran-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh merasakan bangga banget Amin, Tuhan haleluya. Yesus mempunyai Allah yang hebat dan dahsyat seperti Engkau Tuhan. Kami tidak pernah akan kecewa Tuhan. Kami tidak pernah akan meninggalkan Engkau. Kami akan tetap taat setia mengiring kepadamu ya Bapa. Amin, Terpujilah kan namamu Tuhan. Terpujilah kan Engkau ya Roh Kudus. Terpujilah kan Haleluya, cinta dan haleluya. kasih-Mu yang begitu heran dan luar Amin, biasa Tuhan. haleluya. Urapi semua sidang jemaat di tempat ini ya Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, dalam kesusahan Engkau hiburkan mereka ya Tuhan. Beri kekuatan semua sidang jemaat di tempat Amin, ini ya haleluya. Bapa.
Engkau memberkati mereka semuanya, Amin. Tuhan. Haleluya. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan Yesus, yang sebentar akan membawakan firman-Mu, agar hamba-Mu yang sebentar akan membawakan firman-Mu, agar mereka Tuhan, agar hamba-Mu Tuhan boleh menjadikan berkat kekuatan bagi iman percaya kami semua Tuhan. Kuduskan kami semua, agar kami tetap percaya menyembah Engkau. Kami akan mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Bapa. Amin. Urapi kami semua di tempat ini dengan kuasa kasih Roh Kudus-Mu yang dari surga. Kami percaya Engkau baik dalam kehidupan kami, baik bagi semua di tempat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Segalanya Bapa kami mau serahkan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan sangat baik, kita boleh berkesempatan lagi datang di dalam rumah Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita akan mengikuti kebenaran firman Tuhan. Pada pagi ini kita akan melihat firman Allah yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 14. Injil Lukas pasal 14, kita akan baca mulai ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal 14 ada judulnya perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Kalau kita sudah temukan, saya membaca ayat 15, kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-20. Ayat 15, mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Ayat 16, 2, 3. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. 18, 2, 3. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. 20. Puji Tuhan, silakan duduk. Apa yang ditulis di dalam ayat ini adalah merupakan suatu pemberitahuan tentang keadaan menjelang Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Jadi kita perlu memperhatikan akan firman Allah ini, sebab firman Allah ini bukan hanya sekedar suatu ungkapan, tetapi kita akan menyimak baik-baik ada apa kebenaran yang ada di dalam perkataan dari Tuhan Yesus ini. Saya sudah berulang-ulang kali membaca ayat ini, tapi saya belum mendapat pengertiannya. Sampai kalau tidak salah mungkin baru kali ini saya menjelaskan atau Roh Kudus memberikan hikmat untuk menyampaikan kebenaran firman Allah ini. Sebab Alkitab itu satu titik saja itu berharga. Satu kalimat saja. Alkitab katakan satu nokta pun Alkitab itu tidak akan hilang. Satu titik saja. Firman Allah itu hidup dan berkuasa. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi perkataan Allah itu tidak akan lenyap. Nah, apalagi ini ada beberapa ayat yang mengatakan tentang
apa yang kita baca ini. Jadi di sini kita melihat ada seorang yang berkata kepada Tuhan Yesus bahwa berbahagialah orang yang akan diundang dalam perjamuan yang Tuhan adakan. Sebab yang mengadakan perjamuan itu bukan manusia biasa, bukan orang yang kaya di kampung itu, tetapi ini adalah berbicara tentang undangan daripada raja di atas segala raja. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Lalu Tuhan itu memberikan satu gambaran. Bagaimanakah keadaan hidup orang yang ada di dalam dunia ini. Tuhan begitu baik, sangat baik. Isi hati dari Tuhan ingin sekali membuat setiap manusia di muka bumi ini supaya mereka akan diselamatkan. Mereka akan hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga digambarkan ada satu perjamuan yang sangat mewah dan yang sangat besar. Itu perjamuan yang dari Tuhan. Nah, kita lihat di dalam ayat ini, Tuhan Yesus mengatakan, Dia mengutus hamba-hambanya untuk mengatakan kepada undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tuhan memberikan undangan. Dan Dia memakai pesuruh-pesuruhnya atau hamba-hambanya. Ini adalah berbicara tentang Yesus sebagai Raja. Yang nanti kelak satu saat yang telah ditentukan. Maka kita akan berpisah dari dunia ini. Lalu kita akan dibawa di dalam suatu kemuliaan. Lalu kita akan berpesta. Alkitab katakan di dalam Wahyu pasal yang ke-19, ada pesta perjamuan anak domba Allah dengan umat-umat pilihan daripada Tuhan. Nah, Tuhan menyuruh hamba-hambanya, ini beritakan, sampaikan undangan-undangan ini. Undangan ini kepada siapa saja mereka. Ini bisa saja undangan ini kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Bisa saja kepada orang Kristen. Bisa saja kepada siapa saja dia. Yang namanya manusia yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Yang memiliki kekekalan di dalam kehidupannya. Tuhan ingin sekali supaya manusia di dalam dunia ini akan menerima undangan yang telah disiapkan oleh Tuhan. Tuhan ingin sekali akan bersama-sama dengan Dia dalam pesta perjamuan anak domba yang begitu mulia di dalam kerajaan surga. Namun kalau kita membaca di dalam ayat ini, undangan sudah disebarkan. Katakan kepada mereka bahwa marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tuhan mengundang, ayo. Datanglah di dalam pesta perjamuan anak domba Allah itu. Tetapi kita lihat dalam ayat ini, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Mereka bersama-sama seperti ada kesepakatan. Saya ulangi, tetapi mereka bersama-sama. Bukan satu dua orang. Mereka bersama-sama. Mungkin itu adalah kelompok demi kelompok. Mungkin itu adalah komunitas demi komunitas orang. Mungkinkah itu adalah suatu suku atau suatu golongan apapun itu. Tapi pada waktu mereka itu menerima undangan pesta itu, mereka dikatakan bersama-sama meminta maaf. Maaf untuk apa?
untuk tidak hadir di dalam undangan itu. Siapakah hamba-hamba yang diutus untuk membawa undangan? Itulah hamba-hamba Tuhan. Ya. Hamba-hamba Tuhan yang dipilih oleh Allah untuk diutus dimanapun dia akan pergi. Di kota besar, di desa, di pegunungan sekalipun. Tuhan memilih hamba-hamba Tuhan untuk memberitahukan tentang ada satu hari. Ada undangan yang telah disediakan oleh Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Saya diutus oleh Tuhan untuk memberitahukan ini kepada jemaat Tuhan. Bahwa kita semua diundang dalam pesta perjamuan anak domba Allah itu. Sebagai seorang hamba, maka dia akan sampaikan undangan ini. Undangan ini tidak hanya sekali untuk dikatakan. Sepanjang Tuhan mempercayakan kami sebagai hamba Tuhan, terus menerus menghimbau kepada siapapun, kepada umat-umat Allah, bahkan orang lain sekalipun, supaya mereka mendengar, mereka menerima akan undangan yang telah disampaikan itu. Inilah satu tugas yang berat yang kami pikul sebagai hamba Tuhan. Sebab hamba Tuhan itu harus patuh tunduk akan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sampaikanlah firman Allah itu. Memang firman Allah itu yang disampaikan itu seringkali tidak enak. Undangan itu seringkali datang dengan mungkin keras barangkali. Undangan itu datang mungkin menyinggung barangkali. Undangan itu datang melalui firman Allah yang kita dengar setiap saat. Tujuannya supaya kita mengerti dengan betul apa arti undangan itu. Dan bagaimanakah isi undangan itu. Dan untuk apa kita datang ke undangan itu. Ini yang menjadi masalah penting. Kita tidak saja datang ke gereja. Tapi ada tujuan kita datang ke gereja. Untuk apa? Mempersiapkan diri untuk masuk di dalam pesta perjamuan anak domba itu. Dan sebelum waktu itu tiba, maka kita harus mulai dari saat-saat sekarang, kita harus berusaha memberikan waktu, memahami undangan itu. Apakah isi undangan itu dan bagaimana nanti kelak saya akan sampai menuju di tempat undangan itu. Ini fokus kita. Tapi kita lihat di dalam ayat ini, mereka bersama-sama meminta maaf. Mereka berdalih. Manusia itu memang sumber alasan. Ada begitu banyak sekali alasan-alasan yang dikemukakan oleh setiap manusia. Menghindari undangan dari Tuhan. Untuk datang ke rumah Tuhan. Untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada saja alasan mereka yang mereka sampaikan. Nah, kita lihat di dalam ayat ini, yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Orang pertama, waktu mendapatkan undangan, dia minta maaf. Alasannya tidak mau datang ke dalam undangan itu karena dikatakan di sini, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Ini yang jadi kesulitan bagi saya. Apa sih arti ladang itu?
Satu titik saja dalam Alkitab punya arti, apalagi satu kalimat. Maka itu sebabnya tugas sebagai seorang hamba Tuhan. Dia harus banyak bersekutu. Dia harus banyak berdoa kepada Tuhan. Meminta hikmat yang daripada Tuhan. Supaya Tuhan akan karuniakan segala hikmat marifat. Segala rahasia-rahasia di dalam firman Allah. Yang mungkin waktu lalu tidak dipahami, tidak dimengerti. Tetapi dengan banyak berdoa, berpuasa, banyak bersekutu, Tuhan memberikan hikmatnya. Ini tujuan daripada apa ayat ini? Ladang itu apa? Ladang itu kalau kita lihat saudara-saudara, di dalam Alkitab mengatakan dalam Injilnya yang ke Matius pasal 13, Matius pasal 13 ayatnya yang ke-37 dan 38 berkata begini. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Ladang adalah dunia. Tuhan memberikan perumpamaan tentang orang yang menanam gandum dan ada lalang yang muncul di dalamnya. Lalu Tuhan menjelaskan arti dari perumpamaan itu, yaitu yang kita baca di dalam ayat ini, bahwa di dalam ayatnya yang ke 38, ladang itu ialah dunia ini. Saya ulangi, ladang ini kata Tuhan Yesus, bukan saya. Ini adalah dunia ini. Kalau kita kaitkan dengan apa yang kita sedang lihat ini dalam Lukas pasal yang ke-14, maka disebutkan dalam ayat ini, orang pertama berkata kepada hamba-hamba yang diutus, maaf, kami tidak bisa datang ke dalam undangan itu karena kami baru membeli ladang. Dalam Matius 13 ayat 37 tadi 38, ladang itu adalah bicara tentang dunia ini. Lalu bagaimana kita bisa memahami ini? Dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, di situ dikatakan dalam firman Allah, apakah arti daripada ladang itu atau dunia ini adalah ladang atau ladang itu adalah dunia. Lalu kita lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dikatakan begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukankah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Di dalam kitab Lukas, kami baru membeli ladang, kami akan pergi melihat, maaf, kami tidak akan datang. Matius pasal 13 mengatakan, ladang itu adalah bicara tentang dunia ini. Firman Allah berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, jangan kamu mengasihi akan apa? Dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Orang yang mengatakan maaf kami tidak bisa datang dalam undangan karena kami baru membeli ladang. Mereka terfokus kepada si ladang itu sendiri. Ini juga yang banyak kali jadi alasan banyak orang. Kenapa mereka tidak mau menerima undangan dari Tuhan untuk nanti masuk dalam kerajaan sorga? Karena mereka fokus kepada ladang itu. Ladang akan dunia ini.
Firman Allah katakan, jangan kamu mengasihi dunia, ladang itulah dunia ini. Dan apa yang ada di dalam ladang itu atau dunia ini. Sebab dikatakan, jikalau kamu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada kamu. Kita boleh memiliki usaha apapun itu. Kita boleh mengharapkan sesuatu dari dunia sebab kita masih ada di dunia. Tapi jangan kita mengasihi akan dunia ini. Dan apa yang ada di dalam dunia ini. Jangan kita mengasihi sebab apa fatal. Alkitab katakan kalau kamu mengasihi akan dunia. Kamu mengasihi ladang dunia ini. Kasih akan Bapa tidak ada pada kamu. Kecilin sedikit. Kalau orang Kristen tidak ada kasih dari Allah, buat apa hidup? Karena dia terlalu mengasihi ladang dunia ini. Ladang dunia itu jadi fokus utama dalam dirinya. Maka tidak heran orang yang terlalu fokus kepada ladang dunia ini. Mereka tidak mengasihi akan Tuhan. Dan akibatnya kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Meskipun dia berKTP Kristen sekalipun. Tidak sedikit orang-orang di dunia termasuk juga orang Kristen. Hanya terfokus kepada ladang dunia ini. Bagaimana memiliki akan dunia ini dan menguasai akan dunia ini. Firman Allah jelas katakan. Kalau kamu mengasihi dunia, kasih akan Allah tidak ada pada kamu. Artinya apa? Biarpun dia Kristen 7 turunan, tapi kalau dia mengasihi ladang dunia ini, dia masuk neraka. Lalu dikatakan, apa sih yang ada di dalam ladang dunia ini? Ada 3 hal yang Alkitab katakan, yaitu dikatakan sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu apa? Pertama, keinginan daging. Dunia ini syarat dengan keinginan daging. Ada keinginan daging yang positif. Kita makan itu keinginan. Minum, pakai itu keinginan daging. Itu biasa, tidak menjadi masalah. Ya, tapi kalau keinginan daging yang berdosa, saudara baca di dalam Galatia pasal 5. Di situ berjejer bagaimana keinginan-keinginan daging yang menguasai akan kehidupan manusia itu. Saudara baca di rumah Galatia pasal 5. Ujung-ujungnya apa kata Alkitab? Orang yang dikatakan hidup dalam keinginan daging. Tidak ada satupun dari mereka yang akan mewarisi kerajaan Allah. Sebab apa? Mereka dikuasai oleh keinginan-keinginan daging yang berdosa. Ada berapa ayat di situ? Galatia 5. Mengenai apa maksud keinginan daging ini. Karena mengejar waktu tidak usah kita baca. Kita baca di rumah. Nah saudara-saudara, lalu kedua dikatakan di sini, dan keinginan mata. Keinginan mata bukan berarti semua tidak boleh kita diberikan Tuhan mata. Tapi ada mata yang baik dan ada mata yang jahat. Tuhan Yesus katakan, jikalau matamu baik, maka kehidupanmu juga akan menjadi baik. Tapi kalau matamu gelap dan matamu jahat, maka engkau akan melihat malapetaka di depanmu. Keinginan mata. Kita boleh melihat pemandangan ciptaan Tuhan itu baik. Kita boleh melihat ciptaan-ciptaan Allah itu tidak apa-apa. Tetapi tidak sedikit keinginan-keinginan mata yang berdosa. Yang begitu menguasai, begitu mencelakakan. Termasuk kita orang Kristen.
Bayangkan contoh saja, Alkitab katakan. Bagaimana Hawa disebabkan oleh mata. Dia melihat buah larangan dari Tuhan. Jangan engkau makan, sebab kalau kau makan, engkau akan mati. Matanya tergoda dan iblis tahu iki si Hawa saban dina teka deleng buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Iblis tahu. Iblis tahu kalau mata kita mata jahat, mata kita mata yang tidak baik, mata kita yang mengarah kepada dosa. Iblis tahu itu dan dia akan memasang jerat. Itu sebabnya Alkitab mengatakan jagalah matamu. Kalau matamu berdosa, lebih baik dicungkil, kata Tuhan Yesus. Kalau mata kananmu sebelah kananmu berbuat dosa, lebih baik engkau cungkil, keluarkan itu daripada seluruh tubuhmu masuk di dalam neraka. Sampai Tuhan katakan seperti itu. Mata ciptaan Allah untuk memandang keajaiban Allah, memandang kemurahan kebaikan Allah. Tapi mata juga bisa membawa kita kepada dosa. Akibat yang kita lihat, kita terpengaruh dan tergoda oleh apa yang kita lihat. Istri Lot. Dua malaikat katakan, pergi cepat, selamatkan diri kamu. Dan jangan balik ke belakang. Alkitab katakan. Lalu Sodom dan Gomora mulai dibakar. Api dari langit turun membakar seluruh kota itu. Tidak tahan si istri Lot. Sebab dia punya kekayaan harta ditinggalkan di Sodom dan Gomora. Lalu karena kekuatan hatinya bukan sama Tuhan. Kekuatan hatinya kepada apa yang dia punya. Dia tidak tahan. Dia pengen melihat ke belakang. Lalu jadilah dia tiang garam. Ada banyak sekali contoh di dalam Alkitab. Orang berbuat dosa karena keinginan mata. Rumah tangga bisa hancur. Usaha pekerjaan bisa berantakan. Karena mulai dari mata. Ini yang ada di dalam dunia. Kita mau bawa di mana? Mata kita masa kita mau buang? Mata kita di mana kita pergi, dia ada menempel di dalam tubuh kita, mata kepala kita. Lalu bagaimana? Kita diberikan oleh Tuhan pengendali, roh pengendali untuk bisa mengendalikan apa yang tidak diinginkan Tuhan dan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Yang tidak diinginkan Tuhan kita tolak. Kita tidak melarang burung terbang dan dia akan buang kotoran di atas udara lalu kena kepada kita. Kita tidak bisa larang. Tapi kita bisa menghindar kalau kita bisa melihat itu. Begitulah jalan hidup saya dan saudara. Mata ciptaan Tuhan. Tapi bisa dipakai oleh iblis. Menjatuhkan kita. Merusak kita. Bahkan keluarga. Bahkan usaha dan rumah tangga kita. Lalu yang ketiga. Dan keangkuhan hidup. Ini yang ada di dalam dunia. Apa itu keangkuhan hidup? Itu bukan cuma angku, bukan cuma sombong. Tetapi orang yang angku itu, yaitu orang yang tidak memerlukan Tuhan. Dia merasa dia itu bisa. Dia merasa dia mampu. Dia merasa dia cukup. Tidak perlu Tuhan lagi. Nah kita lihat sekarang saudara di negara-negara barat ada komunitas orang-orang yang tidak sedikit yang tidak menghargai akan Tuhan lagi. Dan mereka itu hanya untuk melihat dirinya sendiri. Mereka itu menjadi orang yang andalkan dirinya sendiri. Mengandalkan kekuatan. Jadi ada keangkuhan di dalam kehidupannya. Tidak butuh Tuhan. Makan kok ada. Minum ada kok, pakaian kok bisa ada.
Buat apa kita perlu Tuhan? Nah, ini yang sekarang banyak terjadi di negara, apalagi negara-negara yang merasa makmur. Saya membaca, waktu negara barat Amerika Eropa beralih, tadinya dari industri ya makanan, persawahan, ladang dan sebagainya. Lalu mulai 50-an, 60-an, 70-an mereka beralih kepada industri yang elektronik, mobil dan pesawat dan lain sebagainya. Dan mereka naik perekonomian, mereka menjadi kaya. Tapi setelah mereka menjadi kaya, lupa sama Tuhan. Kemarin ini saya melihat ada seorang pemuda yang saya anggap berani sekali. Wajahnya oriental, kayak wajah Chinese, apa Korea atau apa orang Cina barangkali, tapi wajahnya seperti wajah orang Tionghoa. Dia berada di satu kota, tapi tidak disebutkan kota apa. Hilir mudik orang, wah banyak sekali. Ada dekat alun-alun, banyak sekali anak-anak muda datang di situ jalan-jalan dengan pacarnya, dengan teman-temannya. Lalu si anak muda ini dia cegat mereka. Maaf katanya. Apakah Anda mengetahui siapakah Yesus Kristus? Jawaban mereka, oh kami tidak mendengar. Apa Anda percaya sama Tuhan Yesus Kristus? Oh, tidak. Pindah lagi. Dia tanya lagi. Apakah Anda percaya ada surga neraka? Oh, enggak tahu. Pindah lagi. Apakah Anda tahu Yesus Kristus juru selamat datang ke dalam dunia menebus dosa umat manusia? Enggak tahu. Rata-rata anak-anak muda. Saya nonton itu, wow. Itu sebabnya banyak orang-orang barat itu, Alkitab katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 7 seterusnya, tidak lagi memperdulikan agama. Ini benar terjadi. Tidak ada satupun yang diwawancarai, oh iya kami betul, kami percaya Tuhan. Tidak ada. Ada yang diwawancarai, dikatakan, oh ya, dulu saya pernah dengar dari kakek nenek saya bahwa ada Tuhan Yesus, dan berarti papanya juga sudah enggak. Apalagi dia. Karena mereka kaya. Jadi akhirnya mereka tidak mengindahkan Tuhan. Jadi orang yang independen. Orang yang terlalu percaya diri, orang yang angkuh, tidak membutuhkan Tuhan. Ini yang sedang terjadi sekarang ini, saudara. Apa yang ada di dalam dunia? Itulah dunia yang kita injak sekarang ini. Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 16, bahwa biarpun engkau mempunyai seluruh isi dunia ini, tetapi buat apa kalau jiwamu binasa? Tidak ada artinya. Kau hebat, orang terhormat, kaya dan sebagainya. Tapi buat apa ujung-ujungnya engkau binasa, engkau masuk neraka? Itulah dunia yang kita injak sekarang ini. Kenapa mereka tidak mau menggubris undangan demi undangan? Sekarang undangan-undangan tentang kerajaan Allah itu luar biasa, saudara. Tidak saja di gereja, di lapangan-lapangan. Kita lihat juga melalui internet, melalui YouTube, Instagram, apalagi Facebook, segala macam. Wow, berita undangan kerajaan surga dari ujung ke ujung di bumi ini. Memang Tuhan Yesus katakan, firman Allah harus diberitakan ke seluruh bumi, baru tiba akhir kedatangan Tuhan. Dan sekarang berita Injil itu menggema di seluruh dunia melalui internet dan lain-lain sebagainya.
Nah ini yang kita lihat. Apa gunanya kamu punya semuanya, tapi kamu akan binasa. Dunia kamu miliki, tapi cuman sementara saja. Jadi itu yang kita lihat saudara, bahwa Alkitab mengatakan dalam ayat 17, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Orang yang cinta dunia, hidup dalam hawa nafsu kedagingan, hidup dalam keinginan mata, hidup dalam keangkuhan, semua nanti akan berakhir dan hidup mereka akan tersiksa di dalam api yang kekal. Tapi orang yang benar, saya dan saudara melakukan kehendak Allah, dikatakan akan tetap hidup selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Lalu kita kembali Lukas 14. Dikatakan lagi begini, ya. Ayat yang ke-19. Yang lain berkata, yang kedua, Lukas 14 ayat 19. Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Waduh, alasan kedua. Mereka baru saja membeli lembu, sapi. Bahkan disebutkan 5 pasang berarti 10 ekor. Jadi alasan yang mereka kemukakan, kami akan pergi lihat dulu, kami akan mencobanya. Maaf, kami tidak akan datang. Saya berdoa, apa artinya ini Tuhan? Masa tidak ada arti apa yang Tuhan katakan? Lalu saya mendapatkan ilham Roh Kudus. Apa itu yang disebutkan di dalam ayatnya yang ke-19? Kami baru membeli ternak binatang. Dan kami akan pergi mencobanya. Maaf kami tidak datang. Di dalam Alkitab, binatang itu zaman dulu, kekayaan orang zaman dulu dihitung dari banyaknya ternak. Di dalam Alkitab, Abraham selain punya emas dan perak, tapi disebutkan Abraham begitu kaya dengan begitu banyak ternak yang dia miliki. Ishak juga anaknya. Kekayaannya banyak dan dihitung sebagai ternak-ternak yang begitu banyak. Yakub juga sama. Kekayaan mereka dihitung dengan ternak. Ayub jelas dikatakan, Ayub pasal 1. Ayub seorang yang terkaya di daerah itu pada zamannya. Kambing domba ribuan, lembu sapi keledai dan segala macam ternak dia miliki. Dan dia disebut orang yang kaya pada zaman itu. Daud, Alkitab katakan, Salomo pun disebutkan banyak sekali ternak yang dia miliki. Apa artinya ini? Orang kedua, waktu menerima undangan, datang ke pesta yang akan diselenggarakan. Pesta anak domba. Tapi mereka katakan, maaf, kami baru memiliki ternak. Kami mau pergi lihat dulu apa artinya. Orang ini terikat kepada harta dan kekayaannya. Saya ulangi. Ternak dalam perjanjian lama diukur kekayaan seorang itu dari ternak peliharaan. Ternak itu gambaran dari harta, benda atau kekayaan yang dimiliki oleh manusia. Bukankah ini yang seringkali jadi alasan banyak orang? Tidak mau datang percaya sama Tuhan. Tidak mau datang bertobat sama Tuhan. Tidak mau datang menjadi umat pilihan dari Tuhan. Kenapa? Dia sibuk dari hari ke hari, siang ataupun malam, mengejar harta, mengejar kekayaan, tidak peduli apapun dia, pokoknya
dia cari kekayaan, dia cari harta dengan sebanyak-banyaknya. Bukan berarti tidak boleh kita memiliki, boleh saja. Apalagi dia seorang yang rajin bekerja, bisa saja. Tetapi kita lihat di dalam Lukas pasal 14 ini, orang ini tidak mau hadir dalam undangan dengan alasan dia baru membeli ternak. Dia terikat dengan ternak. Ternak gambaran dari harta benda kekayaan. Nah, itu tidak sedikit orang yang seperti ini. Bahkan termasuk juga orang Kristen. Demi untuk mendapatkan harta, demi untuk mendapatkan kekayaan, apapun dia lakukan, yang haram dia lakukan, yang baik apa saja dia lakukan, yang penting dia dapat. Undangan yang dari Allah datang kepada dia, dia hiraukan. Aku tidak butuh itu. Karena aku ingin mengembangkan apa yang aku miliki ini. Harta yang aku dapatkan. Amsal dan kitab pengkhotbah berkata apa tentang harta, kekayaan dan uang. Dikatakan begini. Manusia tidak akan pernah puas dengan uang yang dia miliki. Manusia tidak akan pernah puas dengan kekayaan yang dia miliki. Alkitab sudah katakan. Orang yang hanya mengejar harta kekayaan tidak akan pernah puas-puas. Dia dapat, dia cari lagi. Dia dapat sebanyak-banyaknya, kalau perlu dapatkan semuanya. Dan itu tidak akan pernah puas. Itu sebabnya banyak sekali kita lihat. Orang yang sudah kaya raya. Gajinya sudah tidak akan habis dalam 1 bulan untuk keluarga besarnya. Tapi masih saja mencari jalan untuk bisa mencuri, untuk spekulasi, untuk bisa apalagi korupsi dan lain. Itu banyak sekali yang terjadi. Itu menunjukkan keserakahan daripada manusia. Tidak puas dengan apa yang sudah didapati. Dia terikat sekali dengan apa yang dikatakan dalam ayat ini. Undangan dia tidak butuh. Tuhan Yesus dia tidak butuh. Keselamatan dia tidak butuh. Kerajaan surga dia tidak butuh. Hidup yang kekal dia tidak butuh. Dia sudah terikat dengan harta dan kekayaan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkali-kali berkata begini. Orang yang kaya sulit untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada seorang yang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Bukan berarti orang kaya tidak boleh masuk sorga. Abraham orang kaya raya masuk sorga. Yakub, Ishak, Daud. Tuhan katakan Daud orang yang berkenan kepadaku. Tetapi orang yang dimaksudkan ini begitu terikat. Kalau bisa 1 kali 24 jam tidak cukup. Dan seringkali Tuhan dilupakan. Ibadah itu dilupakan. Tuhan di nomor 3, nomor 5 kan. Karena apa? Mengejar kekayaan, mengejar harta. Dalam Lukas 12 di situ juga Tuhan ingatkan orang kaya yang bodoh. Dia sudah begitu kaya, tapi dia tetap berusaha dengan segala waktu tenaga. Lalu dia katakan begini, hai jiwaku, telah begitu banyak bahan makanan yang aku sudah dapatkan. Bersenang-senanglah, engkau tidak perlu khawatir untuk tahun-tahun berapa tahun sekalipun. Dia begitu luar biasa fokus untuk mendapatkan kekayaan. Tapi Tuhan Yesus katakan, hai orang kaya yang bodoh, malam ini juga nyawamu aku akan ambil. Lalu apa yang engkau sudah cari dapatkan ini untuk siapa?
Lalu Tuhan Yesus tutup dengan kata-kata, demikianlah orang yang kaya di dalam dunia, tapi miskin di dalam Tuhan. Ada orang Kristen mungkin dia kaya raya, miskin di dalam Tuhan, miskin rohani. Mereka beralasan, oh saya baru membeli ternak, aku akan lihat, aku akan mencobanya. Mereka terikat dengan harta itu. Tidak sedikit orang, termasuk juga orang Kristen, yang sudah kena dengan tipu daya ini. Maka mereka itu punya alasan, sibuk. Kenapa sibuk? Kenapa tidak ke gereja? Terlalu sibuk. Wah, ini nanti nyesel. Kenapa ya? Ya, waktu diberikan oleh Tuhan disia-siakan. 1 minggu, 1 hari 24 jam. 7 hari 1 minggu. Sama dengan 168 jam. Saya ulangi. 1 minggu sama dengan 168 jam. 1 minggu, hari Minggu kita datang berbakti. 2 jam. 166 jam kita pakai untuk diri kita sendiri. 2 jam untuk Tuhan. Itu pun kalau betul-betul 2 jam. Kalau datang sudah separuh ibadah, bagaimana? Hanya berapa menit kita datang bersekutu dengan Tuhan. Tuhan tidak mau mengemis waktu untuk saya dan saudara. Kita inilah yang harus berjuang. Mengalahkan ego kita, mengalahkan keinginan daging, mengalahkan segala apa yang ada dalam diri kita. Tunduk kepada Allah. 1 tahun berapa? 52 minggu. Diukur-ukur hanya bagian kecil yang kita berikan untuk Tuhan. Waktu tenaga kita hanya sedikit sekali berikan kepada Tuhan. Daniel berkata, Tuhan punya timbangan mengukur berat ringannya kehidupan kita. Waktu Raja Belsasar melihat di tembok ada tertulis menei tekail oversin, ketakutan. Dia minta Daniel terjemahkan. Salah satu kata Daniel, Tuhan menulis tekail oversin. Engkau sudah ditimbang oleh Allah dan engkau kedapatan sangat ringan. Dosamu berat, perbuatan yang baik sedikit yang engkau lakukan. Seringkali kita tidak adil dengan Tuhan. Yang kita berikan untuk Tuhan hanya sedikit. Ada timbangan. Tuhan ukur ibadah kita. Wahyu 11 di sana dikatakan Tuhan tunjukkan kepada Rasul Yohanes ada buluh pengukur untuk mengukur orang yang beribadah di dalam gereja dan orang yang berkorban di dalam tempat ibadah. Diukur. Kalau tidak sampai ukuran yang benar, dibuang. Jadi kita harus tahu, kita ditimbang. Berat mana? Berat kepada yang baik, berat kepada hal-hal yang dari Tuhan, atau ringan, terlalu ringan. Seperti Raja Belsasar, terlalu ringan. Malam itu dia binasa. Alkitab katakan. Wahyu 11. Di luar tidak usah diukur. Orang yang beribadah, orang yang berdoa, orang yang berkorban, diukur. Sampai di mana mereka beribadah kepadaku. Sampai di mana mereka memuji dan menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Sampai di mana mereka melakukan persembahan korban, diukur oleh Tuhan. Kalau kita nanti diukur tidak sampai dengan ukuran yang dari Tuhan, maaf beribu maaf,
kita tidak diterima oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, dalam ketiga dikatakan begini, ayat 20, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Pikir-pikir orang baru kawin sebenarnya senang. Apalagi datang di pesta perjamuan. Tapi ini alasan, waduh kami tidak datang karena baru menikah. Saya pikir apa sih alasan orang ini mengada-ada. Tapi ini ditulis Tuhan Yesus yang katakan. Apa artinya ini? Nah kalau kita melihat firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang dalam Lukas pasal 8 ayat 14, Lukas pasal 8 ayat 14 berkata begini, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ini bicara orang Kristen. Mendengar firman Allah hanya jatuh di semak yang berduri. Kenapa? Artinya dikatakan mereka selalu khawatir. Bagaimana hari esok, bagaimana minggu depan, bagaimana usaha, bagaimana pekerjaan, bagaimana keluarga. Terlalu khawatir untuk hari esok. Kedua, lalu mereka juga dikatakan dihimpit oleh kekayaan. Tadi sudah diuraikan. Hanya untuk fokus mendapatkan kekayaan. Lalu yang ketiga dikatakan di sini, dan kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup. Ini yang ditulis di dalam Alkitab. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati hidup. Tuhan kasih kita rezeki, kita pengen makan ikan apapun, daging apapun boleh. Kita pergi jalan-jalan boleh. Kita nikmati akan kehidupan yang kita dapatkan. Berkat yang kita peroleh, silakan, tidak apa-apa. Tapi kenikmatan hidup yang ada tertulis dalam ayat ini, yang membuat mereka tidak menghasilkan buah, yaitu kenikmatan hidup yang berdosa. Jadi itu, mereka terlalu mencari, mendapatkan, dan memiliki, dan mau menikmati kehidupan ini, meskipun itu berdosa. Apa itu? Kita sudah bicara tentang keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Kita sudah bicara tentang harta kekayaan dunia dan sebagainya. Tapi ada satu keinginan dan menikmati hidup yang sangat dimurkai dan sangat dibenci oleh Tuhan. Apa itu? Di dalam Lukas pasalnya yang ke-17. Di situ kita lihat firman Allah berkata begini. Di dalam Lukas 17 ayatnya yang ke-26. Dan sama seperti terjadi zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak akan hari-hari anak manusia. Mereka makan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada Nuh masuk dalam bahtera. Lalu datanglah air bah membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli, menjual, mereka menanam dan membangun. Tapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Yesus akan datang, akan didahului dengan apa yang ditulis dalam ayat ini mengenai peristiwa zaman Nuh dan zaman Lut. Apa sih zaman Nuh? Alkitab menyebutkan pada zaman Nuh sampai Allah murka membinasakan orang-orang pada zaman Nuh. Karena apa? Disebutkan mereka sangat jahat. Moralitas mereka hancur berantakan. Dan kita lihat
mereka tidak menghargai pernikahan, tidak menghargai keluarga. Disebutkan mereka kawin dan mengawinkan. Apa artinya? Mereka kawin, sudah ada istri. Lihat lagi ini, wah pengen lagi. Itu pengen lagi, kawin dan mengawinkan. Tidak puas. Nah, ini dosa yang ada pada zaman dari Nuh ini. Mereka kawin dan mengawinkan. Apa yang mereka mau? Lihat lanang, waduh cakep banget, pengen jukut. Lihat wadon, ayu banget, jukut. Ini yang terjadi zaman sekarang. Sudah tidak malu-malu lagi. Kalau kita lihat, waduh luar biasa sekali keadaan dunia sekarang. Dipertontonkan di banyak orang juga sudah dianggap sudah tidak malu lagi. Apa yang terjadi pada zaman Lut? 2 malaikat mau disodomi sama penduduk Sodom. Karena 2 malaikat rupanya cakep banget. Mereka ingin mensodomi. Makanya ada kata Sodom itu diambil dari perbuatan jahat orang Sodom, homoseksual, laki-laki dengan laki-laki. Dan apa yang kita lihat sekarang? Kalau saudara lihat negara Eropa, negara Amerika, itu sudah begitu banyak sekali yang melegalkan pernikahan laki dengan laki dan wanita dengan wanita. Ya. Jadi Yusuf dengan Yosef dikawinkan. Lanang karo lanang. Itu saudara, saya catat saja saudara. Di Belanda sudah menghalalkan. Belgia, Spanyol, Kanada, Afrika Selatan, Swedia, Portugal, Islandia, Argentina, Meksiko, Uruguay, Selandia Baru, Perancis, Brasil, bagian-bagian negara Amerika. Sudah melegalkan orang laki dengan laki, wadon karo wadon dikawinkan. Ini zaman Lot. Dosa zaman Lot. Tuhan Yesus katakan apa? Nanti sebelum aku datang kali yang kedua, akan terjadi sama dengan perbuatan orang-orang zaman Nuh. Akan terjadi sama dengan perbuatan zaman Lut. Sekarang ini sudah terjadi, saudara. Mereka hanya ingin memuaskan, menikmati kehidupan yang nikmat sementara di dalam dunia ini. Tidak peduli. Mereka merusak keluarga, merusak rumah tangga, merusak komunitas. Pokoknya apa yang mereka mau, mereka lakukan. Sudah tidak ada rasa takut lagi akan Tuhan. Itulah sebabnya mereka enggan menerima undangan yang dari Tuhan itu. Undangan mereka tolak. Pertama, karena mereka itu baru membeli ladang. Dunia ini terikat untuk mereka. Kedua, mereka baru memiliki ternak. Mereka terikat dengan harta kekayaan dunia. Dan yang ketiga, mereka tidak mau datang. Karena mereka terikat dengan apa? Kenikmatan hidup yang berdosa. Dan apa yang kita lihat dalam firman Allah ini, ketiga-tiganya sedang terjadi. Sedang terjadi. Saudara-saudara, nah kalau ini sedang terjadi, Tuhan Yesus dia pernah katakan di dalam Lukas 21, jikalau kamu melihat segala sesuatu yang dikatakan oleh firman Allah sedang terjadi, kedatanganku sudah di ambang pintu, sudah dekat. Maka itulah sebabnya saya dan saudara sangat bersyukur kita boleh menerima undangan itu. Buktinya kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Oh puji Tuhan, undangan itu akan tetap ada. Dan kita sedang mempersiapkan diri kita untuk apa? Hidup benar di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita untuk hidup kudus dan suci di hadapan Tuhan.
supaya nanti kelak waktu peristiwa kedatangan Tuhan yang kali kedua itu, maka kita sama-sama akan menuju ke pesta perjamuan anak domba. Wow, luar biasa. Kita akan melihat kemuliaan, melihat kesenangan. Dan saudara-saudara, memang dalam ayat yang kita sudah baca, ada juga orang yang menolak. Menolak akan undangan, itu urusan mereka. Ya, Tuhan berkata, banyak yang terpanggil dan hanya sedikit yang terpilih. Tapi saya dan saudara sudah dipanggil, sudah dipilih, dan kita mau setia sama Tuhan. Amin. Dalam Wahyu 14 ayat 17 berkata, orang yang menang itu, pertama mereka yang sudah dipanggil oleh Allah, setia dalam panggilan. Lalu mereka itu dikatakan, lalu orang yang sudah dipilih, dan mereka tetap setia sampai akhir. Tuhan Yesus berkata, orang yang setia, merekalah yang akan diselamatkan. Tuhan memberkati. Kita masuk di dalam doa. Haleluya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setia haleluya, amin. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku, bawalah diriku kepada segala kebenaran, segala agar ku tidak tersesat, amin. Agar ku tidak tersesat. Oh, mengikut. Oh, peganglah tanganku, Roh Kudus. Oh, peganglah tanganku, Roh Kudus. Haleluya. Biar kita minta Roh Kudus memegang kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Kita tidak mampu berjalan sendiri. Oh, kita lemah, kita bodoh, tak berdaya. Tapi ada Roh Kudus, ada firman Allah yang memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Haleluya. Oh, bawalah diriku kepada, oh haleluya, oh segala kebenaran, oh agar ku tidak oh haleluya, oh bagiku, bawalah diriku, haleluya, amin. Oh, bawalah diriku kepada, oh segala kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat. Oh, mengikuti agar ku tidak tersesat, amin, haleluya. Oh, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Oh, haleluya. Ori Allah waya masakan. Ori haleluya. Oh, haleluya. Glory haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, amen. Amen, haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Oh, puji namamu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Amin, amin. Amin, haleluya. Amin, amin, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Oh, oh, haleluya, haleluya. oh. Ya la basakala baya bala baya bas. Haleluya. Hidup kami Tuhan. Kami manusia tidak bisa Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan. Kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Roh Kudus, hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kami. Urapi kami Roh Kudus. Pimpinlah kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami membutuhkan Engkau Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Di zaman yang jahat ini Tuhan, kami tidak mampu sendiri Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus. Urapilah kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Amin, amin. Urapi kami Roh Kudus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, 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 Yesus. Yesus, 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 Yesus. Yesus, 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 Yesus. Ampunilah kami, ampunilah kami, Yesus. Ampunilah kami, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mampukanlah kami Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Urapi kami Tuhan, supaya kami bisa menguasai diri ini Tuhan, supaya kami mampu bisa mengatasi semua ini Tuhan, mengatasi keinginan-keinginan daging kami, keinginan mata kami dan keakuan hidup kami Tuhan, supaya kami bisa hidup berkenan kepadamu Tuhan, hidup menyenangkan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, 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 Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Tanamkanlah firman di dalam kehidupan kami Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, supaya hidup kami makin hari makin berbuah-buah di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Pakailah Bapak Gembala kami lebih heran lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan, lebih Tuhan. Beri dia kekuatan, kesehatan selalu Tuhan. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan membeli bawa ke bangku sembah Kau balas sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.